Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sawitri SEMPD. Pada video kali ini akan membahas fase F tentang ketenaga kerjaan. Kita langsung ke pokok pembahasan ya. Negara manapun pasti menghadapi masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan berkaitan dengan banyak aspek. Salah satunya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta tingkat kriminalitas. Pekerjaan merupakan masalah yang serius bagi seseorang karena orang akan menghidupi dirinya, bahkan bagi keluarganya. Ada beberapa istilah yang dipakai dalam ketenaga kerjaan, antara lain tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, pekerja, dan pengangguran. Apa sih arti istilah-istilah tersebut? Simak videonya baik-baik ya. Yang pertama, konsep ketenaga kerjaan. Ada beberapa istilah dalam ketenaga kerjaan, seperti ketenaga kerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, serta kesempatan kerja. Kita bahas satu persatu ya. Ketenaga kerjaan, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyebutkan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyebutkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan kualitas, tenaga kerja dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya seperti dokter, notaris, arsitek, atau guru. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang diperoleh melalui pengalaman kerja. Keahlian terlatih ini tidak memerlukan pendidikan, karena yang dibutuhkan adalah latihan dan melakukannya berulang-ulang, sampai bisa dan menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya seperti montir, penjahit, tukang masak, sopir, dan masih banyak lagi. Sedangkan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan tertentu. Tenaga kerja tersebut hanya mengandalkan pada kemampuan kekuatan fisik. Contohnya seperti kuli, buruh, tukang sapu, tukang becak, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah warga negara yang aktif ikut serta menyumbangkan tenaga dalam kegiatan produksi, serta warga negara yang sedang mencari pekerjaan atau yang masih menganggur tetapi sewaktu-waktu siap untuk bekerja. Angkatan kerja dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pekerja dan pengangguran. Pekerja merupakan orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan tetapi untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Sedangkan pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Lengkapnya, orang yang tidak bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja merupakan warga negara yang tidak aktif dalam kegiatan produksi. Bukan angkatan kerja terdiri dari tenaga kerja yang tidak mau bekerja. Mereka yang sedang bersekolah,
mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah, atau pensiunan yang tidak melakukan suatu kegiatan. Yang terakhir, kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Kesempatan kerja ini erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan dalam menyediakan atau menyerap tenaga kerja. Semakin banyak jumlah kesempatan kerja, semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat terserap. Materi selanjutnya, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Sektor ketenagakerjaan di Indonesia memiliki beberapa permasalahan. Masalah akan timbul apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada. Dengan kata lain,